Uponya Muhammad Hatta ini pantang dia kalau orang datang minta tolong. Artinya kalau minta tolong tak bisa dia tak menolong. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggallah Muhammad Hatta. Jadi kaum muslimin kaum muslimat beberapa sih telah meninggal. Anaknya istrinya tentu memberes-bereskan pakaiannya ya tak? Karena yang memakainya tak ada lagi. Waktu beres-beres tadi nampaklah dompet. Dibuka dompet itu. Lalu dalam dompet tadi ditemui oleh anak istrinya potongan iklan merek sepatu bel. Menetes air mata istrinya. Ayah kalian ternyata ingin betul sepatu ini. Dan dia pernah cerita sama aku. Dia simpan potongan iklan di dalam dompet. Mati datang menjemput, sepatu tak jadi dibeli. Yang macam ini mohon maaf, penguasa-penguasa zaman sekarang mesti belajar. Kiai Haji Agus Salim sampai mati tak pernah memiliki rumah pribadi. Jadi tinggal di mana Ustaz? Tinggal di rumah sewa sampai mati. Dan rumah disewa itu tak pula pernah menyewa rumah mewah. Aku tak menyangka beliau ini adalah Perdana Menteri. Apa sebab? Baju dinasnya cuma 2 pasang je. Kalau kita baca sejarah tabi'in masa lalu, yang punya baju dinas 2 pasang itu ialah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Rupanya jemaah di Indonesia ada orang-orang seperti ulama-ulama zaman dulu. Baju dinas cuma 2 pasang. Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah tamu-tamu yang berbahagia, saya teringat ada beberapa pahlawan dari Sumatera Barat. Pahlawan itu dari seluruh Indonesia ada, tapi yang saya ingat dari Sumatera Barat. Satu, Muhammad Hatta. Beliau ini adalah wakil presiden pertama. Presidennya ketika itu kita sama-sama tahu, yaitu Insinyur Soekarno. Muhammad Hatta ini jemaah ternyata orang baik, orang soleh. Bagaimana kebaikan kesolehannya Pak Ustaz? Ada sisa dana non budgeter biaya operasional sebagai wakil presiden. Berapa sisanya? 6 juta rupiah waktu itu. Kalau waktu itu 6 juta rupiah, berapa miliar sekarang beliau? Saya teringat tahun 82, tahun 85 itu saya kelas 1 SD. Orang tua saya kasih jajan 1 rupiah. Karena waktu zaman kami, apalagi waktu bapak-bapak yang lahir tahun 60, yang lahir tahun 40, itu masih ada duit rupiah. Saya teringat waktu mak saya kasih jajan 1 rupiah. 1 rupiah itu dapat kue cucuk pakai lidi, secucuk itu isinya 5, 1 lupis. Zaman itu. Kalau kita tarik belakang di zaman Muhammad Hatta dulu, kalau 6 juta itu berapa miliar sekarang? Jadi begini ceritanya. Apa kata sekretaris kabinet waktu itu, namanya Maria Ulfa, bukan Maria Ulfa Khariah. Wahai wakil presiden, ini ada sisa dana non budgeter 6 juta rupiah, halal dan thayyibah. Ini sisa dana operasional sebagai wakil presiden. Apa kata Muhammad Hatta? Aku tak menerima uang ini, walaupun hak, masukkan saja ke kas negara. Masya Allah, halal dan thayyibah.
Dan yang dia tolak 6 juta waktu itu. Apa katanya? Masukkan saja ke kas negara. Jemaah berbahagia. Malam ini kita cerita sejarah perjuangan bangsa. Boleh jemaah? Boleh. Ada langsung boleh ya Ustaz. Muhammad Hatta ini hobi membaca. Mulai membaca karangan-karangan orang luar negeri sampai baca Quran. Jadi pada suatu hari Muhammad Hatta ini baca Quran. Dalam Quran itu ada iklan sepatu merek Belly, BALLY. Dan itu sepatu mahal memang. Muhammad Hatta selaku wakil presiden ini betul nak membeli sepatu merek Belly, tapi aku dayo duit tak cukup. Wakil presiden tak berduit. RT zaman sekarang aja kan ya. Apalagi kepala desa. Ada PRT ini. Ada Pak. Ini wakil presiden nak beli sepatu merek Belly tak cukup duit. Jadi mengapa Muhammad Hatta jemaah? Dia guntinglah iklan yang ada di koran tadi. Di situ memuat alamat toko. Jadi setelah digunting simpan dalam dompet sambil menabung. Nanti cukup baru beli. Tak cukup duit dalam tabungan untuk beli sepatu. Kenapa tak cukup Ustaz? Uponya Muhammad Hatta ni pantang dia kalau orang datang minta tolong. Artinya kalau minta tolong tak bisa dia tak menolong. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggallah Muhammad Hatta. Jadi kaum muslimin kaum muslimat beberapa sih telah meninggal. Anaknya istrinya tentu memberes-bereskan pakaiannya ya. Karena yang memakainya tak ada lagi. Waktu beres-beres tadi nampaklah dompet. Dibuka dompet itu. Lalu dalam dompet tadi ditemui oleh anak istrinya potongan iklan merek sepatu Bel. Menetes air mata istri. Ayah kalian ternyata ingin betul sepatu ini. Dan dia pernah cerita sama aku. Dia simpan potongan iklan itu dalam dompet. Mati datang menjemput sepatu tak jadi dibeli. Yang macam ini mohon maaf, penguasa zaman sekarang mesti belajar. Itu maksud saya. Mesti belajar. Jangan saya enak saja. Kaum muslimat. Pada suatu ketika sakitlah Muhammad Hatta. Karena wakil presiden diberilah dana berobat ke luar negeri. Singkat cerita, alhamdulillah setelah sehat, dia bersama sekretaris pribadinya, namanya Wangsa. Dan waktu itu sebelum pulang singgah ke Bangkok, Thailand. Bertanyalah Muhammad Hatta, Wangsa, berapa duit negara habis untuk mengobatku? Sekian wahai Pak Wakil Presiden. Berarti banyak sisanya ya. Masukkan ke kas negara. Dan kita balik ke Jakarta pakai ongkos pribadi. Biasanya jemaah cerita-cerita macam ini cerita ulama-ulama zaman dulu. Rupanya ada di Indonesia. Hanya saja anak negeri ini kehilangan sejarah. Entah siapalah mungkin yang menghapus-hapus sejarah dari kurikulum negeri. Saya teringat dulu ketika sekolah, apalagi zaman bapak-bapak, itu yang nama sejarah menjadi pelajaran wajib. Di zaman kami ada namanya PSPB, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa. Ada Pendidikan Moral Pancasila. Ada P4. Sekarang itu tak ada. Anak kita usah ditanya pahlawan revolusi lagi, tak tahu dia. Usah ditanya sejarah Patimura, tak tahu dia. Yang tahu anak kita zaman sekarang adalah game online.
Makanya kaum muslimin, maaf, bejat kadang-kadang kelakuan sebagian anak-anak. Apa sebab? Jas merah, karena melupakan sejarah. Jadi tepat yang dikatakan Pak Soekarno, jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Coba buka Al-Quran. Kalau kita buka Al-Quran, Pak Jemaah, yang paling banyak dalam Al-Quran isinya sejarah. 2/3 sejarah isi Quran. 1/3 itu yang lain-lain. Bahkan kalau kita buka Al-Quran, buka surah Baqarah, ketemu cerita Adam. Nanti buka Al-Araf, cerita Adam juga. Buka Al-Hijr, cerita Adam juga. Buka surah Toha, cerita Adam juga. Begitu juga buka Al-Baqarah, cerita Musa. Buka nanti surah Toha, cerita Musa lagi. Buka surah Al-Anbiya, ketemu lagi. Apa maksud Ustaz? Metode pendidikan Allah salah satunya adalah sejarah. Kurikulum Allah mendidik hambanya dengan sejarah. Ibadah mana ini? Kurikulum Allah buat kita. Allah pun bersejarah. Sampai-sampai tadi saya bilang, surah Al-Baqarah ada cerita ada. Kenapa masih ada Al-A'raf lagi? Mana tahu lupa cerita tu Allah ulang lagi di Al-A'raf. Lupa juga lagi Allah ulang di Al-Hijr. Lupa juga lagi Allah ulang di surah Toha. Intinya Allah tak ingin kita melupakan sejarah. Jadi sejarah ini kurikulum pendidikan Allah Ta'ala. Sejarah itu yang tak ada lagi di negeri. Coba tengok anak SD. Ustaz tanya pahlawan revolusi lagi tak anak hafal. Kiai Haji Abu Salim. Kalau Muhammad Hatta dia lahir di Bukit Tinggi. Kiai Haji Abu Salim di Kota Gadang. Ada seorang profesor doktor, namanya Profesor Dr. William Semer Kerhon. Coba ulangnya mana? Profesor Dr. William Semer Kerhon, guru besar dari Amerika Serikat. Apa katanya mengakui kehebatan Kiai Haji Abu Salim? Kiai Haji Abu Salim itu menteri luar negeri itu. Apa katanya? Haji Abu Salim ini manusia luar biasa, tak ada tandingannya. Ini kata guru besar, orang luar aja. Kekurangan Kiai Haji Abu Salim, kata Profesor Dr. William Sekenberhon, cuma satu, hidupnya melarat. Satu-satunya kekurangan Haji Abu Salim menurut profesor ini apa? Hidupnya melarat. Ya maaf, Kiai Haji Abu Salim itu menguasai 9 bahasa. 9 bahasa. Bukan maksud saya 9 bahasa yang ada di Indonesia. Bahasa di dunia ini dia kuasai 9. Belanda, Prancis, Inggris, Jepang, Indonesia sudah jelas. 9 bahasa. Dan dia ahli diplomasi. Makanya dia diangkat menjadi menteri luar negeri. Bagaimana pula kehidupan? Ini menterinya, kalau tadi wakil presiden. Jemaah, Kiai Haji Abu Salim sampai mati tak pernah memiliki rumah pribadi. Jadi tinggal di mana Abu Ustaz? Tinggal di rumah sewa sampai mati. Dan rumah disewa itu tak pula pernah menyewa rumah mewah. Apa kata Muhammad Rum? Pernah kami pergi ke rumah Kiai Haji Abu Salim di Tanah Tinggi Jakarta, melewati Pasar Senen. Habis jalan aspal di Pasar Senen, masuk ke daerah Tanah Tinggi menuju ke rumah Kiai Haji Abu Salim. Kami seperti naik sebuah perahu kecil di tengah lautan besar yang tinggi gelombang. Pakai sepeda ni, jalan buruk sekali.
menuju ke rumah menteri. Sampai kami ke rumah Kiai Haji Abu Salim, jatuh ke dalam air mata. Rumahnya itu beratapkan bocor. Kalau turun hujan, apa kata Muhammad Rum? Bukan airnya menetes, merembes masuk ke dalam rumah. Siapa beliau? Seorang menteri luar negeri, ahli diplomasi. Apa kata Profesor Dr. Semer Kerhon? Beliau ini tak ada lawannya. Cuma satu kekurangannya, hidup melarat. Yang ketiga, lahir di Alahan Panjang, Solo. Kira-kira siapa aja, Pak? Siapa pejuang Indonesia yang lahir di Alahan Panjang, Solo? Ada di mana itu? Siapa kira-kira aja, Pak? Bibo dia tahu? Hah? Sultan Syahrir? Bukan. Lahir di Alahan Panjang, Solo. Beliau ini Perdana Menteri dan berkali-kali menjadi Menteri Penerangan RI. Terakhir jabatannya Perdana Menteri. Siapa ya, Mak? Baik, saya ceritakan dulu. Beliau ini diakui pula oleh seorang profesor doktor dari Amerika Serikat, Universitas Cornell University. Namanya Max Yuhan Kihan. Max Tunan Kihan. Apa kata profesor doktor ini? Begitu berkunjung ke Indonesia, aku tak menyangka beliau ini adalah Perdana Menteri. Apa sebab? Baju dinasnya cuma 2 pasang je. Kalau kita baca sejarah tabi'in masa lalu, yang punya baju dinas 2 pasang itu ialah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Rupanya jemaah di Indonesia ada orang-orang seperti ulama-ulama zaman dulu. Baju dinas cuma 2 pasang. Sepasang pertama itu bertambal-tambal ya, Mak. Sepasang lagi itu banyak bekas jahitan. Perdana Menterinya setel yang satu apa? Banyak tambalan. Setel yang kedua jemaah banyak bekas jahitan. Perdana Menteri. Pada suatu ketika datanglah seseorang dari luar negeri. Mengapa? Memberi hadiah kepada beliau sebuah mobil buatan Amerika. Untuk zaman itu mobil itu sangat cantik sekali. Kaum muslimin, kaum muslimat, apa kata anaknya? Ya, cantik mobil dia. Ayah terimalah ya. Apa kata beliau? Ayah tak ingin memikul beban di pundak kecuali beban yang dipukulkan oleh negara ke pundak ayah. Sebab kalau ayah terima mobil ini, jadi beban bagi ayah nanti dalam bertugas. Kaum muslimin, kaum muslimat berbahagia. Belum ulama'nya lagi. Ulama siapa pusat? Siapa yang tak kenal dengan Kiai Haji Hashim Asy'ari? Mengapa Haji Asy'ari? Tanggal 17 Agustus 1945 diproklamirkanlah kemerdekaan Republik Indonesia oleh Soekarno-Hatta. 2 bulan setelah itu Belanda mengamuk. Mengapa Belanda mengamuk? Malah Belanda tak mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Didudukinya lah Padang Sumatera Barat, didudukinya Medan Sumatera Utara, didudukinya lah Palembang Sumatera Selatan. Dengan gagahnya Ki Haji Asy'ari mengumpulkan seluruh kiai di Jawa dan Madura yang dikenal dengan resolusi jihad. Setelah semua kiai berkumpul,
keluarlah 3 resolusi jihad. Yang pertama, melawan penjajah hukumnya wajib. Yang kedua, ada yang terbunuh melawan penjajah, maka itu mati syahid. Yang ketiga, siapa yang bekerja sama dengan penjajah, darahnya halal. Dikeluarkan resolusi jihad, dikasih sama Bung Tomo. Bung Tomo mengumumkan di radio. Apa kata Bung Tomo? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dibacalah 3 resolusi tadi. Tanggal 20 Oktober terjadi perang besar. Setelah proklamasi kemerdekaan, baru Belanda menyerah. Disebutlah hari itu Hari Santri Nasional. Kiai Haji Subeki, gelarnya adalah Kiai Haji Bambu Runcing. Mengapa pula beliau pergi ke kampung-kampung? Sampai di kampung ajar tauhid, ajar fikih, ajar tasawuf. Begitu sudah masuk kaji di hati rakyat, diajak berjihad. Karena mereka bukan tentara, rakyat biasa, tak ada senapang, tak ada pistol. Apa senjatanya? Bambu runcing. Lekat gelar untuk beliau Kiai Bambu Runcing. Untuk mengenang perjuangannya di Parakan, Temanggung, Jawa Tengah, dibikin sebuah pesantren namanya Pesantren Kiai Si Bambu Runcing. Jadi apa maksud Ustaz? Luar biasa tokoh-tokoh bangsa ini. Luar biasa perjuangan mereka merebutkan kemerdekaan ini. Awak tinggal menikmati. Cara menikmatinya, bersyukur ke Allah, kemudian berterima kasih. Dalam arti menghargai perjuangan mereka. Kaum muslimin, kaum muslimat, ada seorang lagi namanya Profesor Muhammad Shaltut. Jadi kita cerita profesor malam ini. Siapa beliau? Ustaz? Rektor Universitas Al-Azhar. Pergilah ke Indonesia. Dia cuma di Indonesia di seminggu. Seminggu cuma di Indonesia. Apa kata profesor ini? Kita minal jannah nukilat ila dunia. Ini kata profesor ini. Apa kata Shaltut, Muhammad Shaltut? Ini adalah taman sor, ini adalah sekeping bumi sorga yang Allah pindahkan ke dunia. Kata Kos Plus, tongkat dan batu. Oke lah Kos Plus ya. Kalau tak percaya ungkapan Kos Plus, tak apalah. Kos Plus itu nyanyi-nyanyi. Ini seorang profesor. Apa kata beliau? Ini sekeping bumi surga yang ada di dunia, Indonesia. Padahal dia cuma seminggu. Kenapa dia berkata seperti itu? Yang tak ada di negeri orang, kata beliau, ada di Indonesia. Kalau ada di Indonesia, belum tentu ada di negeri orang lain. Perkataan beliau, karena seorang profesor, kita akui. Apa penyebab? Cobalah cek and recheck. Apa yang tak ada di negeri Allah? Laut luas, sungai banyak, danau banyak, hutan pusatanya, emas, intan, permata, minyak, semua ada. Semua ada. Kamu muslimin kaya kalau begitu, Ustaz kaya. Ada semua, ada. Tapi ingat firman Allah dalam surah An-Nahl 116. Apa bunyinya? Daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha rawadan min kulli makan fakafarat bi an'umillah fa'azaqaha Allahu libasal ju'i wal khauf bima kanu yasnaun. Dengarkan artinya. Ini bukan kata Ustaz Marhali, kata Allah Ta'ala. Dan dibuatlah oleh Allah sebuah negeri. Memang tak disebut Indonesia. Negeri itu aminatan, aman, mutma'innatan,
tenang. Ya'tiha rizquha rawadan min kulli makan. Rezeki dari segala penjuru Allah datangkan. Dari bumi ada rezeki, dari atas ada rezeki, dari pohon-pohon ada rezeki. Semua min kulli makan, dari sejuru tempat datang rezeki ke negeri itu. Tapi sayang, fakafarat bi an'umillah. Apa makna fakarat bi an'umillah? Tak bersyukur ke Allah. Fa'azaqahallahu libasal ju'i wal khauf. Allah rasakan kepada penduduk negeri yang aman tadi, yang tenang tadi, rezeki berlimpah-limpah tadi, Allah azab. Apa azabnya? Libasal ju'i wal khauf, kelaparan dan ketakutan. Jemaah, kita ingat tak Nabi Adam dan Hawa dulu tinggal di mana? Di surga, tapi surga asli. Kalau kita kata Muhammad Syaltut, seolah bumi surga yang ada di dunia. Tapi kalau Nabi Adam dan Hawa dulu memang tinggal di surga asli. Apa kata Allah kepada Adam dan Hawa? Uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Adam, Hawa, menetaplah kalian berdua di surga. Fakula minha rawadan haitsu syi'tuma, kalian berdua silakan makan, minum, bersenang-senang. Nikmat di surga tentu banyak ya, Mak. Minum-minum kata Allah, mau makan-makan, mau bersenang-bersenang kata Allah. Tapi ada tapinya. Wala taqraba hadhihi syajarah. Pohon yang sebatang ini usah didekat. Usah didekat. Kalau kalian dekati fatakuna minaz zalimin, kalian berdua tak bersyukur lagi. Kalian berdua berarti telah berbuat dosa, telah berbuat zalim. Kaum muslimin, kaum muslimat mau bahagia. Singkat cerita jemaah, kita dah hafal cerita ini. Datanglah iblis. Apa kata iblis? Kalau kita ceritakan ke bahasa Indonesianya, Adam, Hawa, aku ni dah duluan makan garam daripada kalian. Atau kalau istilah orang Kampar, adalah dulu makan korak daripada waang, kan gitu. Atau bahasa lainnya, aku senior, kalian junior. Atau bahasa lainnya, aku dah lama tinggal di Surabaya dah, kalian baru tinggal baru. Jadi apa kata iblis? Ini lakuma laminan nasihin. Aku ni penasihat buat kalian berdua. Apa alasan tadi? Senior, duluan tinggal, duluan makan garam, duluan makan korak. Tapi korak nasi tak ada. Ini ibarat kita zaman sekarang ya. Jadi aku ni penasihat buat kalian. Dengarkan nasihatku baik-baik. Ini pohon namanya pohon khuldi. Allah tak kasih nama pohon. Allah cuma bilang tadi wala taqraba hadhihi syajarah. Tapi kata iblis, ini syajarah khuldi. Apa makna khuldi? Kalau kalian makan, kalian kekal. Allah tak ingin kalian kekal, makanya dilarang kalian usahakan memakan mendekati tak boleh. Jadi ini pohon khuldi namanya nih. Dengarkan nasihatku baik-baik. Kalau kalian makan, kalian kekal, itu maknanya. Kaum muslimin, kaum muslimat, dimakanlah oleh Adam dan Hawa buah pohon tadi. Disangsi oleh Allah. Apa sanksi? Karena tak bersyukur, justru kufur nikmat. Apa sanksi dari Allah kepada Adam? Turun dari surga. Lalu apa maksud Pak Ustaz Marhalim ini? Maksud saya, kalau Adam sekali melanggar, Allah kasih sanksi turun dari surga. Berapa kali sudah mungkin, maaf, kita di negeri ini melanggar dan terus melanggar.
terus melanggar, takut nanti kita dikasih sanksi oleh Allah. Apa sanksinya Ustaz? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apa sanksinya? Memang kita tak lengser. Kalau Adam lengser dari surga ke dunia, awak tak lengser, awak tetap sini insyaAllah sampai kiamat ini. Lalu apa sanksinya? Inna azabi lasyadid. Diazab oleh Allah dengan azab yang pedih. Apa penyebab diazab? Qaryatan aminatan mutmainnatan. Semua ada, tapi perintah Allah dilanggar juga. Fakafarat bi an'umillah. Nanti kalau kita tak bersyukur, fa'azaqah Allah limpahkan kepada Allah, timpakan kepada kita nanti ketakutan dan kelaparan. Kira jemaah, sanksi itu sudah Allah turunkan ke kita atau belum lima? Apa ya jawab jemaah ya? Biar saya jawab. Semoga jawaban saya jemaah tak terima tak apalah. Awak tinggal tadi di bumi mana kata Allah? Ibarat bumi surga. Minyak sebanyak-banyaknya, tapi harganya tinggi, bahkan kadang-kadang susah dapat. Sambung sajalah. Kira itu sanksi atau tidak? Saya tak berani nyebut, aja mak sajalah. Oh ini sanksi ya so. Kaum muslimin, kaum muslimat, tanah kita subur, tetapi harga beras tinggi. Bahkan ngambil beras pula dari tempat orang lain. Jawab jelas sendiri. Ya jelas sendiri. Kaum muslimin, kaum muslimat bahagia. Biaya pendidikan tinggi. Apa bukti? Sampai-sampai demo mahasiswa kita minta turunkan. Jawab sajalah sendiri. Jadi kita tak lengser, tapi Allah beri sanksi dengan cara bagaimana? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Cara Allah memberi sanksi kepada kita adalah dicabut keberkahan. Begitu cara. Kita baca ayatnya sampai ujung. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kazzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Kalau penduduk sebuah negeri kata Allah beriman dan bertakwa, kami buka pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Tapi kalau tak bersyukur, tak beriman, tak bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala kami siksa. Cara Allah menyiksa adalah di-stop oleh Allah keberkahan. Jadi keberkahan itulah sepertinya sanksi buat kita. Ustaz kok berani ngomong seperti itu? Awak punya bumi luas, tanah luas, tapi kadang-kadang beras naik ke naik, naik ke naik, turun sikit, kadang-kadang hilang pula. Apa buktinya lagi Ustaz? Harusnya awak yang mengirim beras ke negeri orang, adi beras orang awak bawa ke sini. Minyak, apa yang tak ada di negeri ini? Kaum muslimin, kaum muslimat bahagia. Tapi kaum muslimin seolah-olah awak tinggal di negeri yang susah minyak. Apa dia Ustaz? Naik harganya. Apa bukti lagi Ustaz? Kalau di SPBU, apalagi yang solar itu menumpuk-numpuk. Cuma ada orang tak sadar kalau ini belum juga lagi sanksi dari Allah. Kita pakai ayat jemaah, tapi ada orang tak sadar kalau ini bukan bahkan mohon maaf, di atas kertas masih dengan bangga kadang-kadang menulis masih baik, masih baik, masih baik. Di atas kertas itu bisa ditulis-tulis, bisa dibuat-buat, tapi kenyataannya kaum muslimin, kaum muslimat begitulah. Jadi apa maksudnya? Bersyukur itu perlu. Apa bersyukur itu tuh Ustaz? Bersyukur itu adalah orang-orang yang hidup mewah di negeri itu mesti taat kepada Allah. Apa ayatnya? Wa iza aradana an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha
fafasaquha fa haqqa 'alaihal qaul fadammarnaha tadmira. Apa artinya? Kata Allah, kami kalau nak menghancurkan negeri, takkan kami hancurkan begitu saja. Terlebih dulu kata Allah, kami perintahkan orang yang hidup mewah di negeri itu untuk mentaati Allah. Untuk mentaati Allah. Tahu-tahu mereka tak juga taat, tetap melawan kepada Allah. Apa kata Allah? Fadammarnaha tadmira, akan kami luluh lantakkan negeri itu nanti seluluh-luluh lantaknya. Allah suruh taat, mereka melawan. Lalu apa kata Allah? Fa haqqa 'alaihal qaul, berlakulah ketentuan untuk mereka. Apa ketentuan Allah? Kami akan hancurkan negeri itu seluluh-luluh lantak. Ustaz kok bahas itu, apa gunanya? Jemaah, kalau bagi orang tua-tua tak ada guna lagi dah. Bagi kerana tak lama lagi meninggal lah Pak. Tu kenapa Ustaz bahas cucu-cucu kita. Cucu kita tu nanti lahir di sini, tinggal di sini juga. Kalau yang 60, 70, 80, apalagi 90, 80 besok tu hidup tak tidak lagi. Jadi untuk apa dibahas Pak Ustaz sampai dibahas seperti itu? Untuk siapa jemaah? Anak mereka butuh beras juga, mereka butuh minyak juga, mereka butuh air juga, mereka butuh kayu juga. Bagaimana kalau tak dikelola negara ini dengan baik? Macam mana nanti anak cucu awak? Di ceramah saya cocok bukan di sini, di Istana Negara cocok di ceramah saya. Kalau sini cocok sebenarnya, tapi ini luahan saja. Tapi penting sebenarnya jemaah, walaupun hanya di Ansarullah bahas, tapi alasan kita apa tadi? Bersyukur untuk apa? Sebab negara ini dipakai oleh generasi besok-besoknya lagi. Bayangkan kalau generasi kita tak hafal dia Muhammad Hatta, tak hafal dia Sultan Syahrir, tak hafal Saifuddin Purwanegara, tak hafal dia Kaji Wasyasari, macam manalah nanti kaum muslimin kaum muslimat. Beras dah habis, minyak dah habis, hutan dah habis, entah macam manalah nasib anak cucu kita. Kalau kita tak ada lagi Pak, dah meninggal tu dah. Anak cucu kita yang kita fikirkan. Walaupun saya belum bercucu lagi. Baik Bapak Ibu jemaah berbahagia, makanya kaum muslimin kaum muslimat, Nabi Ibrahim itu dulu waktu tinggal di Mekah, apa doanya pertama itu sampai? Wa iz qala Ibrahimu rabbi ja'al haza baladan amina. Begitu sampai di Mekah, yang paling pertama diminta oleh Ibrahim kepada Allah, jadikanlah negeri ini ya Allah negeri yang warzuqa ahlahu minas samarat man amana billah wal yaumil akhir. Kuncinya tetap beriman kepada Allah. Baik Bapak Ibu jemaah, semoga sedikit ada manfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.